Assalamualaikum para pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Anisia Midan di Lomba Berkisah SDIP di Ponorogo 2020. Di masa pandemi COVID-19 ini, memang lebih baik di rumah aja sambil ditemani kisah-kisah Islami seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Syahdan di Desa Amol, sebuah desa di tanah Persia, tinggallah seorang pemuda bernama Muhammad dengan ibundanya. Muhammad adalah sosok pemuda ideal. Ia sopan, jujur, cerdas, dan sangat haus akan ilmu pengetahuan. Hampir semua guru di desanya, bahkan daerah sekitarnya sudah ia serap ilmunya. Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan begitu besar membuat Muhammad muda memiliki keinginan untuk menuju ke Baghdad, sebuah kota besar yang kabarnya penuh dengan ulama besar yang menguasai berbagai bidang keilmuan seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Oleh sebab itu, ia pun meminta izin kepada ibundanya agar diperbolehkan merantau ke Baghdad untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agamanya. Dengan berat hati, ibundanya mengizinkan putra sematawayangnya itu pergi merantau menuntut ilmu di Baghdad. Malam itu Muhammad menerima banyak nasihat, dan yang paling ia ingat adalah nasihat agar ia menjunjung tinggi kejujuran dimanapun ia berada. Pagi pun tiba, saatnya Muhammad untuk berangkat. Setelah siap, ia segera menemui ibundanya untuk berpamitan. Ibundanya memberi perbekalan uang sejumlah 40 dinar yang dijahit dalam lipatan baju dalamnya di bawah lengan. Dan tak lupa beliau kembali berpesan agar selama dalam perjalanan tidak berkata bohong atau dusta. Beliau pun pamit dan berangkat menuju Baghdad bersama rombongan desa dari dagang. Di tengah perjalanan, rombongan tersebut dihadang oleh para perampok, tepatnya di daerah Hamadah. Harta mereka semua dirampas, bahkan bekal makanan dan minum pun tak luput dari tangan mereka, termasuk tas dan bawaan Muhammad. Salah seorang dari perampok yang beringas menghampiri Muhammad dan menodongnya. "Apa yang kamu bawa?" Muhammad pun tanpa berlama-lama langsung menjawab dengan jujur, "Uang sebanyak 40 dinar." Kelompok perampok tersebut menggeledah tas dan bawaan Muhammad. Begitu digeledah, para perampok langsung marah karena tidak menemukan uang tersebut. Akhirnya perampok tersebut menghardiknya, "Di mana kamu letakkan uang itu?" Muhammad pun langsung menjawabnya dengan jujur, "Uangnya di kantong sebelah sini," tunjuknya. Perampok tersebut pun segera menyuruh Muhammad untuk melepas baju dalamnya. Memang benar, perampok itu menemukan uang yang dia bawa. Sesuai yang Muhammad katakan, uang sejumlah 40 dinar. Para perampok tersebut pun merasa heran. Baru pertama kali ini mereka menemukan korban yang dengan senang hati dan jujur memberikan hartanya kepada
kepada perampok. Akhirnya, kelompok perampok tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan mereka. Setelah menerima informasi dari anak buahnya, pimpinan perampok itu pun bertanya kepada Muhammad, "Apa yang mendorongmu untuk berkata jujur kepada kami?" Muhammad menjawab dengan jujur, "Sebelum berangkat, ibu saya berpesan agar tidak berbohong dalam kondisi apapun. Saya hanya melaksanakan pesannya." Lalu pimpinan perampok itu berkata, "Engkau takut melanggar pesan ibumu, sedangkan kami tidak takut melanggar perintah Allah. Betapa zolimnya kami." Seraya menjatuhkan badan, para perampok itu pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga minta kepada Muhammad untuk diizinkan pergi bersama ke Baghdad belajar ilmu agama. Begitulah pemirsa yang budiman, kejujuran yang dimiliki oleh Muhammad akhirnya mampu menghancurkan keangkuhan dan kesombongan para perampok, sehingga mereka menyesali semua perbuatan jahatnya dan kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah Muhammad itu, pemirsa? Nama lengkap beliau Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Al-Husaini Al-Hasani, yang terkenal dengan julukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh para ulama Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1077 Masehi di Amol, selatan Laut Kaspia, yang sekarang menjadi provinsi Mazandaran di Iran. Beliau wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada tanggal 9 Rabiul Akhir 561 Hijriah, 15 Januari 1166 Masehi di daerah Babul Azaj, kota Baghdad. Pemirsa, sekian kisah Islami pendamping kegiatan di rumah aja. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa dalam kesempatan yang lebih baik.